Perkenalkan, nama saya Sylvia Stevenda, NIM 19104168840, jurusan Manajemen, mata kuliah Manajemen Operasi, hari Selasa 17 November 2020, kelas A pagi, dosen Adi Mursalin SEMM. Saya akan menjawab soal ujian tengah semester. Yang pertama yaitu, apa yang Anda ketahui tentang manajemen operasional? Jawab, manajemen operasional dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan atau aktivitas yang menciptakan nilai produk baik berupa barang maupun jasa melalui proses transformasi input menjadi output, dan atau dapat diartikan studi tentang pengambilan keputusan dalam fungsi sistem operasi dan tanggung jawab untuk memproduksi barang dan jasa dalam organisasi. Kedua, sebutkan ruang lingkup manajemen operasional. Jawaban, perencanaan sistem produksi, pengendalian produksi, sistem informasi produksi. Soal ketiga, sebutkan perbedaan antara barang dan jasa. Jawaban, produksi berwujud, produksi bisa dijual kembali, produksi bisa disimpan, produksi terpisah dan konsumsi, aspek mutu mudah diukur, penjualan terpisah dan produksi, produk bisa diangkut, fasilitas penting untuk biaya, mudah melakukan otomatisasi, penerimaan dihasilkan dari produk. Kemudian jasa produk tidak berwujud, jasa sulit dijual kembali, jasa banyak tidak bisa disimpan, produksi dan konsumsi baik bisa secara simultan, banyak aspek mutu sulit diukur, penjualan menjadi bagian dari jasa, interaksi pelanggan tinggi, penyedia bukan produk bisa diangkut, fasilitas penting untuk kontak pelanggan, sulit untuk melakukan otomatisasi, penerimaan dihasilkan dari kumpulan jasa. Soal keempat, sebutkan dan jelaskan 3 fungsi aktivitas pentingnya harus diperhatikan oleh sebuah perusahaan, yaitu jawabannya. Yang pertama, desain. Sebelum merencanakan proses atau merancang produk, manajemen operasi harus bisa menganalisis pasar untuk menguji permintaan pasar. Jika itu memberikan hasil yang menjanjikan, barulah dimulai untuk menargetkan produk atau layanan untuk dikembangkan. Kedua, manajemen atau organisasi. Jadi, jika Anda sudah memiliki fasilitas untuk produksi, desain produk Anda sudah siap. Begitu juga Anda juga sudah paham dengan cara produksi yang menyangkut dengan bahan dan sumber daya manusia, berapa biayanya, dengan alur kerja seperti apa. Ini menandakan adalah basic awal yang solid untuk memaksimalkan efisiensi operasi Anda. Namun, Anda akan memerlukan manajemen yang konstan dan kompeten untuk memperbaiki jika ada kesalahan yang tidak disengaja dalam perencanaan. Ketiga, improvisasi. Selalu ada ruang untuk mengimprovisasi ketika masuk ke dalam proses yang sudah lama kita pakai. Kualitas yang kapasitas yang telah dicapai atau sejauh tingkat persediaan dan sumber daya manusia yang bersangkutan. Hal ini termasuk juga dalam manajemen risiko. Oleh karena itu, banyak tugas manajemen operasi berasal dari kebutuhan ini, dan disinilah langkah perencanaan jangka panjang. Namun ingat, perubahan yang dilakukan harus sesuai dengan rencana peningkatan yang diinginkan dalam hal bisnis. Soal kelima, sebutkan 10 keputusan manajemen operasional yang paling penting. Yang pertama yaitu desain barang dan jasa. Keputusan ini menyangkut sebagian besar proses transformasi yang akan dilakukan. Dengan kata lain, keputusan operasional berikutnya tergantung pada keputusan desain barang dan jasa. Yang kedua, menjamin kualitas. Kualitas yang diinginkan konsumen harus tetap sehingga aluran maupun prosedur untuk mengenali dan memenuhi kualitas tersebut dapat dilakukan. Ketiga, desain proses dan kapasitas. Menentukan proses yang akan digunakan dalam kegiatan operasional dan kapasitas yang akan digunakan merupakan hal yang penting dalam manajemen operasional karena berkaitan dengan berbagai hal. Keempat, strategi lokasi. Lokasi yang dipilih untuk melakukan kegiatan operasional perusahaan, baik yang bergerak di sektor barang maupun jasa, akan sangat menentukan
prestasi perusahaan. Yang kelima, strategi layout. Layout atau tata letak akan berdampak pada efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional. Keenam, sumber daya manusia dan desain pekerjaan. Karena tenaga kerja merupakan bagian integral dan paling penting dari seluruh input yang digunakan dalam perusahaan, maka keputusan yang berkaitan dengan hal ini adalah sesuatu yang paling penting. Ketujuh, manajemen rantai pasokan. Keputusan ini menjelaskan akan pentingnya integrasi antara perusahaan dengan pihak supplier maupun distributor karena adanya interdependensi. Kedelapan, manajemen persediaan. Keputusan ini penting untuk dipahami karena persediaan yang tepat akan menentukan efisiensi dan efektivitas perusahaan. 9, penjadwalan. Keputusan tentang penjadwalan operasional merupakan hal kritis yang harus benar-benar dimengerti karena sangat menentukan sekali bagi perusahaan. 10, pemeliharaan. Keputusan yang dibuat harus dengan sistem yang handal dan stabil. Soal ke-6, jelaskan alasan mengapa perlu mempelajari manajemen operasional atau MO. Manajemen operasi merupakan salah satu fungsi utama yang harus ada di semua jenis organisasi sehingga akan mengelola organisasi, maka mau tak mau harus mempelajari konsep manajemen operasi. Dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat mengetahui seluk-beluk dan hal yang berkaitan dengan cara memproduksi barang maupun jasa. Dengan mempelajari manajemen operasi, kita dapat memahami dan mengerti dengan benar apa yang seharusnya dilakukan oleh manajer operasional karena manajemen operasi merupakan bagian yang paling mahal dan dalam organisasi sehingga penting sekali untuk dipelajari. Hal ini dapat efektivitas dan efisiensi manajemen operasi akan berdampak besar bagi perusahaan. Soal ke-7, bagaimana mencapai keunggulan pesaing melalui operasi? Yang pertama yaitu bersaing dan diferensiasi. Diferensiasi adalah membedakan penawaran organisasi dalam berbagai cara yang akan dianggap sebagai nilai tambah oleh konsumen. Jadi diferensiasi adalah tentang bagaimana membuat keunikan. Peluang menciptakan keunikan tidak berada pada kegiatan atau fungsi pokok perusahaan, tetapi dapat muncul dari apapun yang dilakukan perusahaan. Jadi, diferensiasi dapat diciptakan pada setiap karakteristik fisik atau atribut pelayanan dari produk yang dihasilkan perusahaan yang berpengaruh pada nilai konsumen. Ini dapat berupa produk yang luas, fitur produk, atau pelayanan produk seperti lokasi distribusi produk, delivery produk, atau jasa reparasi. Yang kedua, bersaing dengan biaya. Low cost leadership akan menghasilkan pencapaian nilai maksimum konsumen. Kedua, strategi biaya rendah tidak berarti nilai rendah atau kualitas rendah. Ketiga, bersaing dan respon. Respon adalah suatu nilai yang berhubungan dengan kemampuan dalam kecepatan, fleksibilitas, dan kehandalan. Respon fleksibel dapat diartikan sebagai kemampuan mengantisipasi perubahan di pasar dalam hal inovasi, rancangan, dan fluktuasi jumlah produksi. 8. Jelaskan apa yang dimaksud dengan strategi operasi. Jelaskan secara rinci. Menurut saya, strategi operasi adalah perancangan suatu barang dan jasa, kualitas perancangan proses pemilihan lokasi, perancangan tata letak, sumber daya manusia, dan rancangan pekerjaan. Berikut manajemen rantai pasokan persediaan, penjadwalan, serta pemeliharaan yang diterapkan guna menghasilkan tujuan yang efektif sesuai dengan strategi operasi tersebut. 9. Silakan buka link YouTube di bawah ini dan silakan untuk menonton. Berdasarkan video di atas, jawaban pertanyaan berikut ini. Yang pertama, soal yaitu apa judul video di atas? Jawaban, Supply Chain Strategy and Performance. Kedua, siapa pembicara dalam video di atas dan dari mana pembicara tersebut? Jawaban, Profesor Nyoman Pujaman,
PH, DCS, CP, dan dari ITS. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Serangkaian kegiatan yang meliputi kegiatan koordinasi, penjadwalan dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan. Soal D, mengapa supply chain management sangat penting bagi perusahaan? Dunia bisnis memiliki persaingan bisnis yang semakin ketat sehingga siapa yang tidak bisa berkompetisi dengan baik akan tertinggal dengan kompetitor. Bisnis ini menjadi bagian dari ekonomi global sehingga konsekuensinya adalah perkembangan dunia usaha akan diwarnai dengan perubahan yang semakin terbuka, kompleks dan juga kompetitif, baik dari lingkungan internal perusahaan itu sendiri maupun dari lingkungan eksternal. Perubahan-perubahan inilah yang menyebabkan sosial ekonomi menciptakan hambatan dan juga tantangan yang harus dihadapi. Di tengah persaingan bisnis yang semakin ketat, kunci kesuksesan peningkatan kinerja perusahaan yaitu terletak dengan kemampuan perusahaan untuk bisa bekerja sama dengan mitra bisnisnya. Soal E, jelaskan teori supply chain management yang dijelaskan oleh pembicara dalam video di atas. Supply chain management berbicara mengenai persaingan, maka tentunya harus mempunyai daya saing dan harus baik pada kompetitor, setidaknya sama sehingga tetap unggul di dalam persaingan. Ada beberapa aspek yang harus dibahas dalam video tersebut. Tentunya masih bersangkutan dengan supply chain management, yaitu yang pertama, pentingnya supply chain strategi. Strategi adalah pilihan strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka keputusan yang melibatkan investasi yang besar yang dibuat sekarang tetapi berimplikasi jangka panjang pada perusahaan terhadap jangka panjang dan daya saing dari perusahaan kita. Kedua, karakteristik dari produk. Produk inovatif dicirikan oleh seringnya inovasi atau mengubah tampilan, menambah fitur atau fungsi produk, peluncuran produk-produk baru, menambah daya tarik pikir baru, bahan dan produk yang kita lihat tahun lalu. Yang kedua, produk fungsional tidak bermain terlalu banyak kategori seperti produk inovatif. Ketiga, pilihan strategi dilakukan melalui beberapa tahapan yang harus diperhatikan dan dicermati sebagai upaya mencapai suatu tujuan organisasi atau kelembagaan. Analisis dan pemilihan strategi haruslah dijalankan secara hati-hati dan bertanggung jawab, sebab selama proses implementasinya, strategi yang sudah dipilih tersebut mempertaruhkan segala komitmen dan sumber daya perusahaan dalam jangka panjang. Keempat, decoupling point, titik temu sampai di mana suatu kegiatan bisa dilakukan atas dasar ramalan atau tanpa menunggu permintaan pelanggan, dan dari mana kegiatan harus ditunda sampai ada permintaan yang pasti. Kelima, postman, strategi yang bertujuan untuk menunda beberapa aktivitas dalam supply chain sampai customer demand diketahui. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk menjaga adanya cost karena penumpukan inventory dan juga meningkatkan respons terhadap permintaan customer. Strategi sangat penting karena menentukan unggul dan tidaknya perusahaan di dalam persaingan. Kenapa demikian? Karena kita sekarang berada pada persaingan yang semakin ketat. Semakin tinggi persaingan berarti semakin butuh strategi yang baik untuk membuat perusahaan kompetitif di pasar tekanan dari kompetitor baru yang bermunculan setiap saat, yang membuat perusahaan harus memerlukan diferensiasi, yakni persaingan pasar. Membuat perusahaan harus memiliki diferensiasi atau cara untuk tetap eksis di pasar. Persaingan tantangan mengelola supply chain, variasi produk yang semakin banyak, siklus hidup produk semakin pendek, keinginan pelanggan yang cepat berubah, pasokan material yang semakin sulit, persaingan tinggi, distorsi informasi pada supply chain. Soal F, apa-apa yang Anda dapat pelajari
dari menonton video tersebut, yaitu mempelajari cara mengelola strategi supply chain yang baik sehingga mampu bersaing dan tetap unggul di dalam pasar persaingan. Dan tantangan pun semakin banyak. Hal banyak yang dapat saya ambil yaitu memenuhi dan memahami permintaan pasar yang semakin hari semakin tinggi dan daya saing yang sangat ketat. Dalam hal ini tentunya perusahaan harus benar-benar memikirkan dengan matang supaya bagaimana selalu tetap unggul dengan cara menerapkan strategi pasar dengan memahami berbagai karakteristik dari sebuah produk, karena dimana harus melihat produk-produk tahun lalu supaya dapat mengubah ataupun terinspirasi dari produk-produk yang belum bisa memuaskan kualitasnya, tentunya sesuai dengan harga dan kualitas produk. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya saya mengucapkan banyak terima kasih.